Dalam satu dialog, saya nonton dialog Rabi Yahudi dengan satu orang Kristen. Kenapa orang Yahudi nggak percaya Yesus Mesias? Si Rabi itu bilang begini, bersyukur kalau orang Yahudi nggak percaya Mesias. Kalau orang Yahudi percaya Mesias, kita akan sulit ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada orang Yahudi sangat ketat. Dia bilang untuk doa aja sehari mesti 3 kali. Jadi orang Yahudi sampai sekarang kalau doa 3 kali sehari, harus pakai kerudung, harus pakai begini, harus pakai begitu. Banyak tata cara. Dia bilang begini, bersyukur Yesus bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang, untuk semua bangsa, karena akan dengan mudah bisa datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Coba kalau Yesus dikip sama orang Yahudi, nah kita ini nggak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka nggak kuat mengikuti tata cara Yahudi. Ini doa seminggu sekali aja susah kan? Sehari mesti 3 kali Pak. Kami bersyukur Yesus punya semua bangsa, termasuk kita
dimanapun kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa kita bisa bertemu dengan Tuhan? Karena darah Yesus yang memungkinkan kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Hari ini kita mau belajar selain kita diselamatkan, darah Yesus, kematian Yesus sebetulnya mengembalikan blessing yang Tuhan sudah berikan kepada manusia dari zaman manusia yang pertama itu, Adam dan Hawa. Waktu manusia diciptakan, Tuhan udah kasih blessing gak buat manusia? Tahu gak blessing? Bukannya yang dipakai tali putar. Blessing itu berkat, kekayaan, betul? Coba baca Kejadian dulu, Kejadian 2 kalau nggak salah ya. Coba baca Kejadian 2. Ayat 8, Kejadian 2. Tuhan sudah memberikan berkat, blessing kepada manusia sejak zaman Adam dan Hawa. Tapi karena apa? Dia kehilangan blessingnya Tuhan karena apa? Dosa. Dan kematian Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan saudara, bukan hanya melayakan saudara, tapi mengembalikan blessing yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Dan berbahagialah Tuhan saudara yang bisa menikmati blessingnya Tuhan. Blessing itu apa? Kita lihat. Lihat dulu ayat ke-8. Selanjutnya Tuhan membuat apa? Di sebelah timur, di situlah ditempatkan manusia dibentuknya. Lalu Tuhan menumbuhkan dan yang jahat. Ini ada satu sungai mengalir dari itu bahasa Samaria. Dari situ terbagi 4 cabang. Nah, yang pertama namanya Pison, mengelilingi tanah Hawila. Di situ ada apa? Lagi ayat yang berapa lagi? Ayat 13. Dan emas dari negeri itu baik di sana. Damar berdoa batu nama sungai yang kedua. Saudara baca deh ayat itu. Jadi Tuhan waktu menciptakan Adam dan Hawa sudah memberikan apa tadi? Yang namanya blessing. Ada sungai, dalamnya ada Makanya sesungguhnya kalau kita percaya Tuhan, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selain keselamatan, blessing dari Tuhan akan turun memenuhi hidup saudara, akan dipulihkan sehingga saudara akan menerima blessingnya Tuhan. Bilang blessing. Blessing itu selain. Tapi karena dosa, manusia kehilangan blessingnya Tuhan. Amin. Dan ayat ketiga juga mana? Berpeluh-peluh, berkeringat, sakit, menanggung semuanya akibat dosa. Dan hari ini ketika kita minum perjamuan, selain diberikan keselamatan, Tuhan mengembalikan blessing dari surga. Blessingnya Tuhan, memulihkan blessingnya Tuhan dalam hidup saudara, sehingga orang-orang yang percaya menikmati blessingnya Tuhan. Amin. Menikmati berkat-berkat, menikmati kelimpahan-kelimpahan yang dari Tuhan. Bukan karena Tuhan saudara hebat, bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara anak pejabat, tapi karena darah Yesus. Amin. Amin. Saudara dapat blessingnya Tuhan, dapat berkatnya Tuhan, bukan karena saudara hebat, tapi karena darah Yesus yang membuka penutup yang selama ini menutup blessingnya Tuhan. Ketika saudara menerima Kristus, menerima darah Kristus, tingkap itu terbuka dan blessing itu turun dalam hidup saudara. Tapi banyak orang yang sudah di gereja tapi nggak menikmati blessing. Ada yang salah ya, nanti kita terang. Slide berikutnya. Orang yang berkenan adalah orang yang hidup di dalam blessingnya Tuhan. Siapa yang mau hidup di dalam blessingnya Tuhan? Blessing itu apa? Keren lagi. Kayaknya main bom blessing apa?
Masih ingat yang pakai tali tadi? Galsin. Orang yang berkenan adalah orang yang hidup dalam blessing-nya Tuhan. Punya kekayaan belum tentu dapat blessing-nya Tuhan. Tapi orang yang hidup dalam blessing-nya Tuhan makin lama, makin apa? Ulangan 28. Kita buka. Ulangan. Kok gak dikeluarin sih? Saya bukanya kok keluar. Iya, udah ketemu? Uhuy. Siapa yang mau hidup dalam blessing-nya Tuhan? Angkat. Jika engkau apa? Dan melakukan dengan setia segala perintah yang Tuhan kepadamu, maka pada hari ini maka apa? Tuhan akan mengangkat ayat 2 segala blessing-nya Tuhan berlaku untuk semua orang yang percaya pada Tuhan. Berlaku untuk orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara terima darah Kristus. Tugas kita yang kedua, lakukan, dengar dan lakukan firman. Maka blessing itu akan genap dalam hidup saudara. Klik selanjutnya. Apa itu blessing-nya Tuhan? Blessing-nya Tuhan artinya kita apa? Dapat damai sejahtera. Tadi Pak Alex bilang, dalam keadaan kesesakan masih damai sejahtera. Itu blessing-nya Tuhan. Dalam keadaan menderita kita masih bisa sukacita. Itu blessing-nya Tuhan. Saudara, banyak orang punya duit tapi nggak sukacita, ada nggak? Rumahnya gedong nggak berantem mulu, nggak sukacita, ada nggak? Itu saya bilang, banyak orang ada uang, banyak duit, belum tentu dapat blessing-nya Tuhan. Tapi kalau blessing-nya Tuhan turun dalam keadaan apapun, saudara akan menikmati berkat-berkat ilahi dari surga. Kasih sayang Tuhan, ini blessing-nya Tuhan. 1 Korintus 1 ini banyak nih. Saudara baca nih, 1 Korintus 1 3. Coba kita buka. Ini blessing-nya Tuhan, blessing. Jangan hidup tanpa blessing-nya Tuhan. Hiduplah di dunia ini dengan blessing-nya Tuhan. Itu akan berbahagia. Buat apa punya uang banyak tapi gak ada blessing-nya Tuhan? Tapi jangan juga miskin. saya juga kayak gitu. Kan siapa yang mau miskin punya Tuhan atau punya Tuhan kaya tapi gak punya Tuhan? Maunya kaya punya Tuhan. Apa? Miskin ada Tuhan atau kaya gak ada Tuhan? Kaya ada Tuhan. Karena kalau orang ikut Tuhan, kalau orang setia sama Tuhan, maka Alkitab katakan berkat itu akan datang dengan sendirinya. Gak bisa kita nahan-nahan. Amin. Coba kan Korintus tadi ya. Korintus berapa tadi? Blessing-nya Tuhan. Ya pokoknya ini ada blessing-nya Tuhan tuh apa? Ayat 3, ada ketemu ayat 3? Ya kan ayat ketiga. Apa karena bilangnya apa itu? Kasih karunia damai sejahtera Bapa kita dari Tuhan Yesus apa? Ini blessing-nya Tuhan. Sekarang kalau sudah baca 1 Korintus 1 ayat 2, Galatia ini sama. Kasih karunia damai sejahtera. Jadi blessing-nya Tuhan itu selain kita dapat berkat secara materi, kita juga dapat namanya kasih karunia, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan, dapat apa lagi? Pertolongan Tuhan, kan? Itu blessing-nya Tuhan.
Dan jangan sampai saudara hidup tanpa blessing-nya Tuhan. Siapa di sini yang mau kaya tapi ribut terus? Siapa yang di sini mau miskin tapi rukun? Yang bagus adalah kaya dan cocok. Iya dong. Karena kalau orang yang mendengar firman, melakukan firman, maka berkat itu akan turun. Selain berkat materi turun, blessing-nya, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera itu pun turun atas hidup kita. Itu maksudnya Tuhan mati di kayu salib, mencucurkan darah untuk mengembalikan blessing-nya Tuhan dalam hidup saudara. Bukan hanya cuma mati di kayu salib saudara masuk surga Yesus, tapi selama di dunia saudara akan menikmati blessing-nya Tuhan. Bilang blessing-nya Tuhan. Kalau saudara belum mengalami, berarti ada yang salah. Itu kita belajar. Salahnya di mana? Coba Kejadian 39 ayat 3. Ini akibatnya orang yang dapat blessing-nya Tuhan. Saya mau ikut Tuhan itu tidak rugi saudara. Selain dosa kita diampuni, selain dosa kita diampuni, blessing-nya Tuhan turun atas hidup kita. Kan kemarin minggu kemarin dibuatin dari gereja ini akan lahir orang apa? Akan muncul orang-orang apa? Aminin. Siapa yang paling waktu ngomongin diaminin? Apa bilang? Mana mungkin? Saudara, waktu saya pacaran, itu udah pacaran udah nikah ya, Bi? Ya, pas Simon itu ngomong baru udah nikah. Oh, baru bangun hubungan. Saya udah nikah. Saya udah nikah. Itu Pak. Saya Pak Alex tahu kehidupan saya dulu. Jangan yang sekarang, dulu. Gaji nggak tahu berapa. Karena apa Tuhan? Betul. Ibu Lina ini nekat pas saya itu nekat. Punya gaji kan? Saya nggak punya gaji, tapi dia bisa membuat saya. Karena dia bukan dari gaji saya, tapi dia Tuhan dari saya. Tapi ini pendeta datang ngomong jawab salam saya gini. Bos besar. Gitu. Istri saya, saudara-saudaranya pada ngeliatin saya. Bos besar dari mana? Teori. Gaji gak gablek. Karena hamba Tuhan kan gaji kemurahan Tuhan itu. Ada diambil, nggak ada disyukurin. Gitu. Tapi ini hamba Tuhan datang, bos besar. Istri saya ngeliat saya ngeliat istri saya. Saudara istri itu ngeliat saya. Karena dia tahu kantong saya. Tapi saya bilang, amin Pak, amin. Dan hari-hari ini digenapi. Nah, kalau saudara dapat nubuat di sini akan muncul orang-orang yang diberkati. Saudara harus berkata, yeay. Kapan diberkatinya? Jangan tanya, ikutin aja. Dengar dan lakukan firman. Pasti nyampe. Jangan tanya kapan Tuhan. Jangan tanya. Jalani dengar firman, lakukan firman, pasti nyampe. Akan lahir di gereja ini orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang nangkep amin dalam hatinya bakalan terjadi. Kejadian 39:3. Itu ngomong karena saudara istri saya tahu kantong saya. Tapi ini apa tuh? Bos besar. Saya. Tapi itu bukan kata hari ini Tuhan nyatakan. Jangan sepelekan nubuatan Tuhan. Siapa yang kemarin bilang amin? Waktu di nubuatan ini jadi. 39:3. Ini orang yang hidup dalam blessing-nya Tuhan. Udah ketemu? Ayat 3. Apa yang bilang? Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga yang menjadi seorang yang selalu
selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggal dia di rumah tuan orang Mesir itu. Setelah dia apa? Bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan apa? Ini orang yang hidup dalam blessing-nya Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya, Tuhan ingin mengembalikan blessing ini dalam hidup saudara. Kematian Tuhan ingin mengembalikan blessing ini dalam hidup saudara. Apa saja yang saudara kerjakan berhasil. Siapa Yusuf kala itu? Udah jadi raja? Jadi apa dia? Ya, betul. Jadi apa di dalam kisah ini? Sekalipun warungmu kecil, sekalipun pekerjaanmu gak dipandang orang, tapi kalau saudara hidup dalam blessing-nya Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pintar, karena blessing Tuhan sudah dipulihkan dalam hidup saudara melalui darah Tuhan Yesus. Yang mengerti ini katakan amin. Siapa yang mau hidup dalam blessing Tuhan? Kejadian 26 ayat 12-13 kita lihat. Makanya saudara hidup dalam blessing Tuhan. Saudara lahir miskin gak apa-apa, tapi kalau saudara hidup dalam blessing-nya Tuhan, lama-lama saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara lahir kaya, hidup tidak dalam blessing-nya Tuhan, kekayaan itu makin lama makin amblas. Amin. Saudara berbahagia kematian Tuhan Yesus. Selain menyelamatkan saudara, memberikan blessing of God, blessing God dalam hidup saudara. Jadi Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga yang mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Apa? 13. Dan orang itu bahkan sehingga ini orang yang hidup dalam blessing-nya Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini yang hidup dalam blessing-nya Tuhan, anak-anak? Jangan ragu-ragu. Saudara udah terima darah Yesus, amin? Saudara udah terima Yesus sebagai Tuhan Yesus, amin? Selain keselamatan, saudara juga akan terima blessing dari Tuhan. Mungkin engkau waktu pacaran, waktu nikah, rumah sederhana, tapi kalau kita bangun keluarga dalam blessing-nya Tuhan, blessing-nya Tuhan, makin lama makin apa? Tambah sehingga menjadi itulah orang yang dalam blessing-nya Tuhan. Bukan makin belang. Berarti kalau udah ikut Tuhan bertahun-tahun makin belangsak, berarti ada yang salah. Aduh, saya mau tanya lagi, siapa yang mau dalam blessing-nya Tuhan? Katakan, dengar baik-baik dan lakukan firman. Udah itu aja beres. Ya kan? Lagi klipnya. Peringatan yang pertama, kalau saudara jangan sampai saudara kehilangan blessing. Banyak orang Kristen ke gereja tapi nggak menikmati blessing-nya Tuhan. Hari ini di tempat ini adalah orang-orang ke depan akan hidup dalam blessing-nya Tuhan. Yang pertama yang mau saya katakan, blessing surga itu cuma ada di dalam Yesus Tuhan. Jangan cari blessing di tempat lain. Amin. Iblis banyak menawarkan berkat, menawarkan kelimpahan, tapi kelimpahan yang palsu. Tapi saya mau hari ini katakan, kalau saudara mau hidup dalam blessing-nya Tuhan, blessing Tuhan, blessing surgawi,
blessing of God cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Blessingnya sorga cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Katakan Yohanes 15 ayat 5, kita buka. Yohanes 15 ayat 5. Ketemu? Oh iya. Akulah apa? Ayat 4 dulu, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam kasih. Akulah pokok anggur. Barang siapa aku tinggal di dalam dia, apa? Sebab banyak anak Tuhan udah terima Tuhan Yesus, tetapi dia pergi meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan orang-orang itu bukan hanya kehilangan keselamatan, tapi kehilangan blessing-nya Tuhan. Betul? Umur 20 masih pasang harga mahal perempuan dia. Yohanes datang tolak. Markus datang tolak. Umur 40 udah mulai obral. Abdullah datang terima. Orang-orang dari seberang, habis orang Kristen nggak ada yang mau, udahlah nikah sama orang luar. Saya mau kasih tahu, ketika saudara memutuskan meninggalkan Tuhan, ada yang terputus dalam hidup saudara. Blessingnya Tuhan. Saya jangan tinggalkan Tuhan. Sekali saudara tinggalkan Tuhan, sekali saudara ngambek, nggak mau lagi percaya Tuhan, bukan hanya keselamatan saudara yang hilang, tapi blessingnya Tuhan juga terputus dari hidup saudara. Baik? Klik selanjutnya. Nah, dunia dan iblis memberikan blessing yang palsu, menukar jiwa untuk binasa. Dunia juga menawarkan blessing, berkat-berkat, tapi berkat yang palsu. Ya kan? Dan banyak orang-orang terpengaruh. Kok dia enak hidupnya, coba aja masuk ke dalam hidupnya. Belum tentu enak, betul. Kenapa? Orang yang di luar Tuhan, meskipun dia berkelimpahan, pasti tidak ada blessingnya Tuhan. Tidak menikmati blessingnya Tuhan. Yang anaknya narkoba lah, rumah tangganya ribut lah. Makanya saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Sekali saudara tinggalkan Tuhan, maka blessing of God akan terputus dari hidup saudara. Kalau iblis kasih, ya coba deh, sini, di sini enak kok, ya kan? Ya kan? Kita lihat orang dunia kan, anjing happy kan, roknya pendek-pendek gitu kan. Oh nikmati kayaknya nih ya, betul kan? Betul kan? Pak, betul kan Pak? Sekali saudara ke sana, saya mau katakan blessing of God ya Tuhan putus. Makanya jangan dengarkan Tuhan ya Pak. Walaupun di sono ininya tebel, alisnya tebel, bibir merahnya merah, bodinya sewok. Sekali bapak-bapak ke sono, saya mau kasih tahu, blessingnya Tuhan putus. Bu, juga ya. Karena survei kemarin katanya yang selingkuh banyak itu perempuan, bukannya laki. Kata survei.
bisa mengatakan hari ini, ketika Tuhan mati kayu salib, itu memulihkan blessing of God-nya dalam hidup saudara. Saudara bisa menerima blessing-nya Tuhan. Dan ketika saudara jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka blessing of God itu putus dari hidup saudara. Klik selanjutnya. Apapun yang terjadi dalam hidup Daud, Daud tetap hidup dalam blessing-nya Tuhan. Kenapa Daud bisa sukses dari gembala menjadi raja? Karena Daud tinggal dan hidup dalam blessing-nya Tuhan. Daud tidak mau menukar blessing-nya Tuhan dengan yang lain. Lihat hidup Daud. Dari kecil hidupnya menderita apa enggak sih? Dipercaya Tuhan lawan singa dan beruang. Kita baru ketemu kecoa aja dengan Inggris. Kira-kira kalau ketemu singa dan beruang ngiri apa enggak tuh? Antara kita atau dia tuh yang nyawanya putus kan gitu. Betul Pak? Betul. Tapi Daud tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia tetap hidup dalam blessing-nya Tuhan. Dipercaya Tuhan punya orang tua yang pilih kasih. Yang lainnya dipajang jadi mau jadi raja, dia suruh ngawal kambing. Pilih kasihnya tuh. Siapa di sini jadi korban pilih kasih orang tua? Ada nggak? Tapi Daud tidak mau ngamuk, tidak mau kecewa. Dia tetap mempertahankan blessing-nya Tuhan dalam hidup saudara. Dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni, dia tetap berdamai dengan orang tuanya. Kenapa? Sekali dia ngamuk sama bapak mamanya, sekali dia tidak mau berdamai, maka blessing of God putus. Saudara di sini ada yang nggak punya duit, hidup saudara susah kan? Saya mau kasih tahu, sekalipun saudara susah, jangan lepas blessing-nya Tuhan. Tetaplah percaya, pertahankan blessing-nya Tuhan. Sekalipun saya harus menderita, sekalipun saya kekurangan, saya tetap pegang blessing-nya Tuhan. Maka lihat, Tuhan akan berkati saudara. Dipercaya Tuhan punya saudara yang suka menghina. Saudaranya Daud tuh menghina Daud tuh. Tapi Daud tidak mau melepaskan blessing-nya Tuhan. Dia tetap mengasihi saudara-saudara. Banyak orang lebih suka melepaskan blessing-nya dan hidup dalam ngambeknya, dalam kecewanya. Saya nggak tahu nih di sini. Tapi kalau ada di sini, seberat apapun hidup saudara, sepahit apapun hidup saudara, saya mau kasih tahu, jangan lepas blessing-nya Tuhan. Tetap pegang blessing-nya Tuhan. Karena itu akan mengangkat hidup saudara makin lama, makin diberkati Tuhan. Lihat. Apapun yang terjadi dalam hidup Yusuf, tetap hidup dalam blessing-nya Tuhan. Seberat apapun penderitaan Yusuf, Yusuf tidak mau melepaskan blessing-nya Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena blessing-nya Tuhan lebih berharga dari penderitaan yang dia jalani. Kalau saudara hari-hari ini hidup dengan penderitaan, tetapi saudara memegang blessing-nya Tuhan, tetap pegang blessing-nya Tuhan, percaya satu kali dari sini akan lahir orang-orang yang diberkati Tuhan. Apa yang Yusuf ngalami? Pahit gak saudara? Hidup Yusuf pahit gak? Tapi dia pegang blessing-nya Tuhan. Dia mau lepas blessing-nya Tuhan. Gak mau menyangkal dari Tuhan. Ngapain ikut Tuhan kalau bina? Dia kata, thank you Lord. Thank you Lord. Dalam keadaan gak punya duit, dalam keadaan sakit, saudara bilang thank you. Terima kasih Bapak, engkau baik. Saudara sedang memegang blessing Tuhan. Dan saudara nantikan bagaimana blessing Tuhan
suka orang Kristen cengeng-cengeng. Tadi itu lagi banyak. Daniel hidup dalam leksinya Tuhan, difitnah, masuk gua singa. Kita masuk gua aja nggak ada singanya udah takut. Apa yang membuat Daniel yang diberkati Tuhan? Apa? Memegang blessingnya, nggak akan dilepas. Sekalipun gua harus masuk gua singa, tetap saya pegang. Saya tidak mau menyangkal Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan ada. Itu orang-orang yang memegang blessingnya Tuhan. Sekalipun saudara tinggal di rumah becek, di rumah petak becek, listriknya pas-pasan, hidupnya pas-pasan, tapi kalau saudara tetap bercita-cita, saudara tetap percaya Tuhan, saudara tidak meninggalkan Tuhan, itu saudara hidup dalam blessingnya Tuhan. Saudara sedang memegang blessingnya Tuhan. Amin. Ayub, udah jangan ngomong Ayub. Jadi yang pertama kalau saudara mau tinggal, mau mendapatkan blessingnya Tuhan, yang pertama apa saudara? Jangan lepaskan Tuhan Yesus apapun keadaan saudara. Jangan jual iman saudara apapun keadaannya. Tuhan suka melihat orang-orang Kristen, anak-anaknya sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam kesusahan, dari mulutnya, dari hatinya berkata Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa. Itu orang-orang yang sedang memegang blessingnya Tuhan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang akan Tuhan angkat tinggi. Tuhan angkat tinggi. Dan apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Amin. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari blessingnya Tuhan Yesus. Bertahanlah, tetap setia. Karena jika tinggalkan Tuhan, hidup kita akan lebih mengeri. Kenapa Ayub? Kenapa Ayub tidak mau menyangkal Tuhan? Kenapa Ayub tidak mau marah dengan Tuhan? Karena hidup tanpa Tuhan lebih menderita. Karena hidup tanpa Tuhan lebih menderita daripada penderitaan yang Tuhan izinkan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan cari orang-orang apapun dalam kehidupan saudara yang bertahan untuk memegang blessingnya Tuhan. Amin. Saya harap di sini ada orang-orang yang tahan dengan semua yang Tuhan izinkan dan tetap memegang blessingnya Tuhan. Baik lagi, yang kedua. Jadi orang yang kehilangan blessingnya Tuhan itu orang yang apa? Orang yang meninggalkan Tuhan ya. Sekarang mengerti blessingnya surga itu ada dalam Tuhan Yesus, ngerti? Terus saudara mau tukar dengan 30 keping perak? Bertahan, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap berkata Tuhan baik, karena blessing Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Jangan lepas blessing saudara. Sekali saudara tinggalkan Tuhan, blessing itu terputus. Berarti yang pertama jadi jangan tinggalkan tuh. Saya tak ngerti banyak orang mau tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, kita jelas katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bingung banyak orang meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Saya dulu hidup dari saya hidup itu udah melewati semua. Tapi yang satu yang saya mau kasih tahu, saya mempertahankan, memegang iman saya, memegang blessing saya, karena saya percaya satu kali Tuhan akan angkat saya tinggi. Siapa di sini mau tinggalin Tuhan? Ada? Kalau saudara tinggalin Tuhan, siapa yang rugi? Yang kedua,
blessing itu turun dari atas, bukan naik dari bawah. Bingung kan? Blessing itu turunnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Baca Mazmur. Ini pengertiannya dalam. Mudah-mudahan mengerti. Kalau yang tadi enteng ya, tapi berat juga ya. Saudara disakiti tapi nggak boleh sakit hati, itu sedang memegang blessingnya. Kalau saudara disakiti, saudara mengampuni, saudara sedang memegang blessingnya Tuhan, amin. Tapi kalau saudara disakiti, terus saudara kecewa, marah, saudara sedang melepaskan blessingnya Tuhan. Lebih mending mana? Megang blessing atau lepasin blessingnya Tuhan? Ah benar, sakit tuh Pak, sakit sih tuh, sakit Pak, sakit. Tapi berbahagialah orang yang melakukan firman dan dia sedang memegang blessingnya Tuhan. Lebih baik saya sakit hati, disakiti, tapi saya akan tetap memegang blessingnya Tuhan. Saya mengampuni. Itu amin. Tapi banyak orang Kristen gagal. Kalau saudara dari Yusuf gagal, kalau saudara dari Ayub gagal, saudara Yesus aja ya. Yesus disalib. Apa yang dia lakukan setelah dia disalib, dia niaya? Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus ngomong sama orang-orang menyalibkan apa? Kalau Yesus nggak ngampuni, nggak ada berita Injil, Pak. Adanya cerita kopingo, pembalasan dendam. Kalau Yesus nggak ngampunin orang-orang yang nyalibin, ada murid-muridnya dendam nggak? Guru wadis, lecehin. Akhirnya nggak ada berita Injil. Cerita kopingo yang ada balas pembalas, betul nggak? Makanya Tuhan Yesus akhiri dengan mengampuni, selesai. Nggak ada lagi balas-balasan, betul? Makanya kalau suami istri ribut, udah ampuni, selesai. Kalau suami nggak ngampunin, istri nggak ngampunin, akan jadi cerita koping. Apa isinya? Kalau Yesus nggak ngampunin di kayu salib, sampai hari ini membalas ya. Betul nggak? Tapi puji Tuhan Yesus mengampuni, udah beres. Kalau istri ngambek, suami ngampunin, beres kan? Kalau istri ngambek, suami ngampunin, beres kan? Saya tanya, anak saya tanya, Papi kok sama aku kan kayak Lopena, aku kan belajar dapat nilai jelek terus, kok Papi nggak marah-marah aku sama aku? Papi sudah berdamai. Papi nggak mau lagi. Papi tahu keadaan kamu, Papi berdamai. Udah ampunin kamu, selesai. Betul? Kalau mas saya tutup, sebenarnya, nanti turun lagi. Dia punya anak nanti begitu nggak? Begitu terus nggak? Ini panjang ceritanya. Udah bocor dua. Blessingnya Tuhan turun dari atas, bukan naik dari bawah. Bukan dulu Mazmur. Panjang Pak. Ada singkong mau kopi nggak, coba dikasih dulu. Mazmur berapa tuh? Ayat 2. Amin. Udah ketemu? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut. Meleleh ke jangkut, harum dan blessing-nya Tuhan itu mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Apa pengertiannya? Klik. Banyak orang kehilangan blessing. Banyak orang kehilangan blessing-nya Tuhan. Apa artinya turun dari atas, bukan naik dari bawah? Klik. Blessing turun dari atas, bukan naik dari bawah, artinya tunduk pada otoritas yang di atas. Katakan. Saya mau kasih tahu. Blessing akan turun dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Orang-orang yang kehilangan blessing-nya Tuhan adalah orang-orang yang tidak tunduk pada otoritas di atas. Apa itu otoritas di atas? Kalau dalam keluarga apa? Otoritas tertinggi siapa? Allah Bapa,
Kristus, suami, istri, sekali ada yang melenceng, suami yang tunduk Kristus, blessing terputus. Itu enggak? Itu. Sekali istri nggak tunduk sama suami, blessing of God putus. Mau dicoba praktekin. Jadi istri yang tunduk suaminya, itu berkat akan turun dalam rumah tangga. Berkat tidak akan turun dalam rumah tangga. Istri saya ini dagangnya jago, hitungannya jago. Tapi kalau dia mau ngeluarin duit, dia mesti izin dulu sama yang namanya suami. Cari duitnya jago. Tapi kalau dia ngeluarin duit, dia bilang, boleh. Apa yang kita lihat? Penundukan diri suami istri terhadap suami. Karena tahu kalau istri melenceng, putus blessingnya Tuhan. Anak sama orang tua. Kenapa banyak anak-anak yang gak diberkati hidupnya? Saya mau kasih tahu, karena putus blessingnya Tuhan. Kenapa? Nggak mau hormati orang tua. Anak muda, sekali engkau tidak menghormati orang tua, saya betul mengatakan putus blessingnya Tuhan. Makanya jadi anak, hormati orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua, itu orang tua harus dihormati. Kenapa? Waktu saudara nggak menghormati orang tua saudara, putus blessing of God. Istri saya aja boleh, pipi. Apa anak kita nanti hormati kita nggak ya orang tua? Gak usah pusing. Kalau kita menghormati orang tua kita, anak pasti akan menghormati kita. Gak usah mikirin, kita lakukan saja. Kita hormati orang tua, maka anak dengan otomatis akan menghormati kita. Karena apa? Karena melihat kita menghormati orang tua. Amin. Ada di sini yang nggak menghormati orang tua? Saya mau katakan, blessing of God putus dalam hidup saudara. Bertobat kembali. Ingat orang tua, hargai orang tua. Karena berkat, karena blessing turun dari atas ke bawah. Kristus aja malah Bapak pernah melenceng. Kristus pernah lawan Bapak nggak? Terakhir aja kalau mulai cawan ini lalu nggak cawannya? Tak ada dia. Blessing of God. Nah, suami taat sama Tuhan. Bapak taat sama Tuhan? Saya nggak tahu. Tapi saya mau kasih tahu suami-suami, sekali kau melenceng dari Tuhan, keluar dari Tuhan, tidak tunduk pada otoritas Tuhan, blessing of God putus. Makanya saya dalam hidup saya nggak mau buat apa-apa. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Waktu saya mengasihi Tuhan, Pak, Bu, maka istri akan mengasihi saya. Waktu saya tunduk sama Tuhan, waktu saya taat sama Tuhan, maka anak-anak pasti taat sama saya. Sekali bapak-bapak nggak taat sama Tuhan, istri akan anak muda. Kenapa? Karena saudara kehilangan blessingnya Tuhan. Pemimpin gereja. Makanya saya mau kasih tahu pengerja. Sekali kau tidak tunduk pada pemimpinmu, saya mau kasih tahu blessing of God putus. Amin. Makanya saya sama pemimpin di Buruhani saya taat. Kenapa saya tunduk taat sama pemimpin? Kenapa saya tunduk pada taat sama pemimpin? Bukan karena pemimpin saya pintar, bukan karena pemimpin saya baik, bukan pemimpin saya, karena saya tidak mau kehilangan blessing dari Tuhan. Amin. Bilang blessing-nya Tuhan. Pengerja, kalau engkau tunduk dengan pemimpin, bukan karena pemimpinmu baik, bukan karena pemimpinmu hebat, tapi karena
tidak mau kehilangan blessing-Nya Tuhan. Kenapa saya ajarkan taat Pak Gembala, jelek-jelek ini baik, datang-datang ini Gembala. Kalau saudara pindah berita sini, pindah sono, nggak taat sama pemimpin, saya mau katakan blessing-Nya Tuhan putus. Taat sama pemimpin. Tadi sama orang tua, anak sama orang tuanya. Di kantor juga sama. Jadi bagaimana kita supaya tidak kehilangan blessing-Nya Tuhan? Ingat, blessing-Nya Tuhan turun dari atas ke bawah. Makanya saya juga pernah dulu melawan pemimpin, ya kan? Tapi akhirnya Tuhan kasih saya pemimpin baru, dan di situ saya belajar taat. Karena kamu mengulangi masalah, saya nggak mau, saya taat. Pemimpin saya bilang A, B, C, ikut. Sekalipun hati saya nggak sesuai. Mau jujur ya, kalau pemimpin itu kadang-kadang nyuruh sesuai hati kita. Tapi kalau saudara memperangkan, kalau saudara tidak taat, kehilangan blessing-Nya Tuhan. Makanya bilang karena saudara taat, saudara tidak akan kehilangan blessing-Nya Tuhan. Kita lihat lagi. Ini ngerti kan nih maksudnya nih? Ya kan? Blessing turun dari atas. Daud, kenapa Daud berhasil diangkat Tuhan? Karena Daud tunduk pada otoritas. Nanti saudara baca 1 Samuel. Nah, kita baca deh terakhir ya. Firmannya kejam ya. Lawan aja tuh pemimpin, lawan. Blessing-nya putus. Makanya sama paling ada pendeta dari luar, oke siap. Enggak, tunggu aja. Kalau kita tunggu yang memimpin, blessing akan turun dari hidup saudara. Ketika kita tidak taat, putus blessing. Pemimpin bilang apa? Yes. Oke. Cuma pas mau datang ke sini aja itu ada apa tuh? Apa lagi ya? Tadi apa ayat itu? 1 Samuel. Kenapa Daud bisa diangkat Tuhan jadi raja? Karena Daud tunduk pada otoritas. 1 Samuel berapa? 23 ayat 29. Daud membiarkan Saul judulnya apa? Daud membiarkan Saul hidup ya. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu terumpukan. Ayat 29. Ya. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung. Nah, terus lagi. Ya sudah nanti baca ya. Dia ayat yang ke berapa tuh? 24 ayat yang ke ayat 4, lompat ayat 4. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang dipandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Maka kemudian berdebar-debarlah hati Daud, ayat 5 ya, karena ia telah memotong punca Saul. Cerita ini begini, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Mau diapain? Dikasih dibunuh. Jadi yang mau dibunuh Daud apa Saul? Yang mau membunuh siapa? Saul. Satu kali si Saul kedapatan tidur. Lalu Daud datang, punya kesempatan untuk membunuh. Karena Saul mau membunuh Daud. Sebelum dibunuh mendingan, ya kan? Tapi waktu ada kesempatan itu, Daud tidak mau membunuh Saul. Kenapa?
dalam satu ayat dan tidak layak aku membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saya mau katakan, pemimpinmu mungkin salah, pemimpinmu mungkin kurang baik, pemimpinmu mungkin tidak sesuai dengan apa kemauan. Tapi saya mau katakan, pemimpin saudara adalah orang yang diurapi Tuhan. Sekali saudara melanggar titah pemimpin saudara, putus blessing Tuhan ada di saudara. Amin. Suami adalah orang yang diurapi Tuhan karena dia kepala keluarga. Kenapa istri saya selalu bilang sama saya, Mama? Karena saya suaminya dan dia tahu suami ini yang diurapi Tuhan sebagai pemimpin keluarga. Istri-istri jangan nyelonong sendiri. Istri-istri jangan buat keputusan sendiri. Bilang sama suami, karena suami itu adalah otoritas tertinggi dalam keluarga. Sekali istri nyelonong, putus blessingnya Tuhan. Pulang dari sini istri-istri, pandang suamimu, kamu orang yang diurapi Tuhan. Tapi suami saya nggak benar. Perkara benar atau tidak benar harus diakui. Dia ada di bawah otoritasnya Tuhan. Kalau suaminya nggak benar, ajak dia kembali kepada otoritasnya Tuhan. Kalau ada suami yang nggak benar, jangan diajak berantem. Diajak dong, supaya dia kembali kedudukannya di bawah tuh. Ini kalau suami nggak benar, malah diomeli, makin dia kabur dari Tuhan. Bu, kalau suamimu nggak benar, tarik dia untuk masuk lagi di bawah tuh. Bagaimana cara masuk di bawah Tuhan? Ajak doa. Doa. Waktu istri ajak suami doa, maka hierarkinya akan kembali. Bapak, Yesus, suami. Jangan istri-istri ngomelin suami nggak benar, ngomelin. Makin jauh dari hierarkinya tuh, makin hilang dia blessing. Amin istri-istri. Kayaknya amin nih. Jangan dirubah. Saya lebih hebat, gaji saya lebih tinggi dari suami. Istri, nggak boleh. Blessingnya Tuhan turun dari atas ke bawah. Istri walaupun gajimu gede, tetap itu suamimu. Suami ada di bawah otoritasnya Tuhan dan hormati. Ketika kamu menghormati suamimu, maka blessingnya Tuhan akan turun dalam keluarga. Yang mengerti katakan amin. Ada lagi, satu bisa lagi. Contoh lagi. Ada yang kehilangan blessingnya Tuhan. Nah ini, anak yang saudara baca di rumah. Di rumah bapaknya ada apa? Banyak makanan, banyak yang enak-enak, banyak yang mewah-mewah, betul nggak? Ketika dia keluar dari hierarki, keluar tinggalkan bapaknya, apa yang terjadi? Blessingnya Tuhan putus. Akhirnya makan apa? Ampas lagi. Makanya saudara, jadi anak, hormati orang tua, supaya engkau tidak kehilangan blessingnya Tuhan. Makan ampas babi, tapi ketika dia kembali lagi kepada bapaknya, blessingnya dipulihkan. Waktu dia kembali kepada bapaknya, blessingnya dipulihkan. Pulih. Istri-istri, mari tunduk di bawah suami, maka blessing itu akan turun. Suami-suami tunduk pada Tuhan, tunduk pada firman Tuhan, maka blessing itu akan turun dalam keluarga. Sekali yang mau melenceng, maka putus blessingnya. Mari kita tunduk.
Saya tidak tahu dengan kehidupan saudara, tapi saya mau kasih tahu saudara, jangan lepaskan blessing-Nya Tuhan dalam hidup saudara. Jangan tinggalkan Tuhan seberat apapun kehidupan saudara. Tetap pegang blessing-Nya Tuhan. Tetap pegang blessing-Nya Tuhan. Tetap pegang blessing-Nya Tuhan. Sekalipun hidupmu menderita, mungkin kau gak punya uang hari ini, mungkin engkau dalam keadaan sakit hari ini, jangan lepas blessing-Nya Tuhan. Tetap pegang blessing-Nya Tuhan dengan mengucap syukur, dengan berkata Tuhan baik. Amin. Maka hidupmu akan menikmati blessing-Nya Tuhan. Yang kedua, tunduk pada pemimpin yang ada di atas, karena blessing itu turun dari atas ke bawah. Iya. Suami, tunduklah kepada Tuhan. Sekali kau keluar dari firman Tuhan, maka blessing itu akan putus. Istri, tunduklah pada suami. Sekali kau keluar, maka blessing-Nya Tuhan terputus. Anak-anak, jangan sekali-kali melawan orang tua, karena sekali kau melawan orang tua, pergi dari lingkungan orang tua, pergi dari naungan orang tua, blessing of God akan putus dari hidupmu. Kembali, nikmati blessing-Nya Tuhan. Yang sudah terlanjur, bertobat, kembali. Pengajar, tunduklah pada pemimpin. Sekali kau tidak tunduk dengan pemimpin, maka saya mau katakan blessing of God putus dari hidupmu. Haleluya. Bapak, terima kasih buat firman ini. Kami mau hidup dalam blessing-Nya Tuhan. Kami mau menikmati blessing-Nya Tuhan. Blessing yang dari surga, blessing yang indah, blessing yang membuat hidup kami menjadi hidup yang kilang gemilang, blessing yang dari surga yang membuat hidup kami makin hari makin menampakkan kemuliaan Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak melepaskan blessing-Nya Tuhan dan memegang blessing-Nya Tuhan sampai Tuhan panggil kami pulang. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, pegang Yesus, tetap Yesus, karena di dalam Yesus ada blessing.